Kembali di Provinsi NBC Indonesia, kami melanjutkan kembali dialog bersama Agustinus Chandra, Head of Retail and Business Alliance of Salendra Capital, dan juga Vira Widiasari, VP Fintech and Payment Tokopedia. Tentunya saya mau ke Pak Agustinus lagi. Pak, kalau kita lihat kan di akhir tahun lalu ini Salendra memperoleh ada 2 penghargaan dari CNBC Indonesia sebagai tentunya The Outstanding Fund Manager in Millennial Segment dan juga the fastest growing fund manager. Apa sebetulnya rahasia Salendra untuk terus gaspol dan juga mengguide investor milenial? Ya, terima kasih Mas. Seperti yang kita mention sebelumnya gitu ya, bahwa memang investor milenial ini akan menjadi suatu fondasi yang cukup menarik ke depannya. Dan kita juga melihat dari sisi risk appetite tadi yang mulai berubah gitu ya, dari sisi konvensional yang biasa mereka lakukan, sekarang udah mencoba aset investasi yang lebih menarik dan untuk dicapai mereka dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dari sisi fondasi yang kita lakukan, kita doing literasi yang cukup banyak kepada khususnya di segmen mahasiswa gitu ya, untuk memberikan informasi yang cukup baik terkait dengan apa sih yang ada di pasar modal, kemudian seperti apa cara investasi yang terbaik, kemudian kira-kira ke depannya akan menjadi seperti apa gitu. Itu yang selalu kita melakukan literasi seperti itu. Kemudian dari sisi internal juga melakukan perubahan yang cukup baik gitu ya, dari sisi kita punya website, kita punya tadi IG kita juga cukup berubah, looks and feel-nya lebih ke milenial banget gitu ya, lebih bisa dimengerti dengan bahasa yang mungkin lebih santai gitu ya, mengenai investasi itu apa gitu. Nah, ini yang mungkin salah satu yang poin yang cukup kita building gitu ya, kita creating fondasi yang cukup menarik dari segmen milenial tadi. Dan kita believe juga bahwa yang tadi saya cerita bahwa risk appetite juga akan berubah dari sisi milenial, bahwa kita lihat data juga menarik gitu ya, bahwa pertumbuhan investor reksadana dan investor mungkin yang langsung ke stock market juga growth-nya cukup signifikan. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kita lebih melihat bahwa segmen ini yang akan kedepannya akan menjadi suatu penopang yang cukup baik. Namun memang dari sisi kita, baik dari sisi internal maupun bekerjasama dengan regulasi, juga tetap mengedepankan bahwa literasi dan edukasi juga sangat penting gitu dilakukan, agar seperti apa investasi itu secara luas gitu ya, bahwa banyak sekali yang harus kita jelaskan terkait aset alokasinya gimana, kemudian investasi caranya, strategi gimana, kemudian kira-kira kapan nih kita mulai untuk masuk ke dalam suatu yang namanya investasi khususnya di pasar modal. Nah, beberapa hal ini yang memang kita selalu lakukan di tahun 2019 dan tahun 2020 kemarin, walaupun dilakukan kebanyakan di 2020 adalah secara online. So kita believe ke depannya akan menjadi suatu potensial yang menarik. Kita juga akan kerjasama terus melakukan kerjasama engagement yang cukup baik dengan Tokopedia khususnya. Kemudian kita akan juga menjangkau lagi ke payment fintech gitu ya, untuk coba menjangkau agar masyarakat dapat membeli dengan mudah, dapat melakukan monitoring juga dengan mudah gitu ya. Artinya ini yang coba kita lakukan. Kedepannya juga kita sudah mengembangkan digital internal gitu ya. Artinya kita juga lagi siapin suatu investasi ataupun suatu proses untuk mempermudah nasabah untuk dapat melihat atau melakukan transaksi ke depannya gitu. Ini yang kita coba bawa di beberapa tahun ke depan. Oke, Pak, selain bekerja sama dengan Tokopedia, sebenarnya bagaimana jaringan distribusi reksadana Salendra agar investor lebih mudah untuk membeli, Pak? Oke, dari sisi jaringan distribusi, kita sekarang udah bekerja sama hampir mungkin 10 fintech gitu ya, fintech reksadana yang terbesar ada di Indonesia. Kemudian kita juga kerjasama dengan perusahaan sekuritas, mungkin dalam hal ini mungkin around 8 perusahaan sekuritas, dan ini juga perusahaan sekuritas yang masuk dalam skala besar di Indonesia. Kemudian dari sisi bank gitu ya, sebagai selling agentnya kita tetap explore untuk membuka kerjasama yang sebesar-besarnya kepada mereka.
Karena kita melihat bahwa segmen-segmen yang ada di perbankan, segmen yang ada di fintech ataupun sekuritas itu akan berbeda sedikit dari sisi culture dari nasabah. Nah, ke depannya kita tetap akan membuka kerjasama yang cukup banyak di segmen-segmen tadi. Kita juga akan kerjasama juga dengan payment fintech gitu ya, untuk lebih meleverage kita punya produk sehingga seluruh masyarakat Indonesia khususnya tidak terkonsentrate lagi di daerah Jawa misalnya, tapi kita pengen juga melebarkan kita punya literasi, kita punya produk itu kepada segmen yang ada di Indonesia bagian timur misalnya. Ini yang kita coba bawa sehingga masyarakat Indonesia dapat dengan mudah untuk melihat ataupun bertransaksi khususnya investasi di reksadana. Gitu sih. Ya, saya mau ke Ibu Vira, Bu. Kalau kita lihat kan bahwa tentunya Sailendra Capital bekerja sama dengan Tokopedia untuk distribusi produk. Efektifkah sebenarnya penjualannya selama ini, Bu? Ya, performanya sangat positif ya, seperti yang tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa transaksi Tokopedia reksadana itu tumbuh hampir 27 kali lipat, sementara jumlah penggunanya tumbuh lebih dari 57 kali lipat. Tentunya ini juga karena memang prosesnya kita bikin mudah, jadi dengan pedoman Tokopedia 3 DNA kita, salah satunya adalah fokus ke customer, kita bikin proses onboarding-nya semudah mungkin, sehingga diharapkan juga tentunya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menggunakan produk investasi ini untuk apapun tujuan keuangannya nanti. Mhm. Jadi dengan kesuksesan kerjasama dengan Sailendra, Bu, apakah ada kerjasama lain begitu, Bu, yang akan dijalin atau digarap antara Tokopedia dengan Sailendra lagi? Ya, tentunya pasti eksplorasi dan inovasi kita mau terus lakukan ya, karena pasti juga kebutuhan customer akan terus berkembang dan juga market juga semakin teredukasi. Nah, lewat kemitraan bersama dengan Sailendra maupun mitra-mitra lainnya, kami akan terus fokus untuk mengajak masyarakat di Indonesia agar bisa rutin berinvestasi, dan tentunya lewat teknologi ini investasi ini jadi semakin lebih mudah, jadi barrier to entry-nya jadi bisa diselesaikan, tidak perlu juga punya modal yang besar, seperti tadi disampaikan, bisa even mulai dengan hanya Rp10.000, dan tentunya ini juga jadi menghilangkan paradigma kalau biasanya investasi itu harus punya uang yang besar, karena cukup Rp10.000 aja udah bisa gitu mulai berinvestasi. Nah, tentunya kami juga ke depan ingin terus menambahkan berbagai kemudahan maupun nilai tambah lain maupun juga tipe-tipe investasi lain, dengan harapan ini bisa membangun solusi keuangan yang inklusif untuk seluruh masyarakat di Indonesia melalui teknologi platform di Tokopedia, gitu Mas. Oke. Bu, kalau kita lihat kan Tokopedia ini menjalankan kampanye Rabu Nabung tentunya agar membiasakan masyarakat bisa berinvestasi. Bagaimana hasil kampanye tersebut dan bagaimana minat masyarakat untuk meningkatkan investasinya, Bu? Ya, betul. Memang salah satu bentuk dari komitmen kami di Tokopedia untuk bisa mendorong inklusi keuangan di Indonesia sejak September tahun lalu munculkan Gerakan Rabu Nabung. Ini adalah satu upaya untuk bisa mengedukasi dan mendorong sebanyak-banyaknya seluruh lapisan masyarakat dimanapun mereka berada untuk bisa membiasakan berinvestasi baik dalam bentuk emas ya ataupun reksadana melalui platform Tokopedia. Jadi daftarnya semuanya juga sangat mudah ya, bisa langsung online untuk registrasinya, apapun tipe investasi yang dibutuhkan baik itu emas maupun reksadana. Nah, setiap Rabu nih masyarakat bisa beli reksadana di Tokopedia dengan mendapatkan gift card hingga 75.000, sementara untuk nabung emas bisa berkesempatan mendapatkan cashback hingga 250.000. Tapi tentunya yang paling penting ini adalah untuk bisa membiasakan secara rutin, karena kuncinya pasti disiplin dan bisa secara rutin menyisihkan sebagian untuk diinvestasikan terhadap produk yang memang sesuai dengan risk appetite. Nah, yang pasti juga sejak gerakan ini kami luncurkan, kita mendapatkan respon yang positif ya dari masyarakat, dari pengguna terhadap investasi reksadana maupun emas, sehingga harapannya juga ini bisa program-program ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih bisa paham lagi akan instrumen investasi yang memang cocok dengan risk appetite-nya masing-masing, begitu.
Ya, ini terakhir mungkin untuk dari Sailendra dan juga dari Tokopedia, Bu, dan juga Bapak, apa harapan dari Sailendra dan juga Tokopedia agar pertumbuhan literasi keuangan investasi masyarakat semakin meningkat ke depannya? Dari Bu Fira terlebih dahulu. Ya, pastinya kami juga melihat ini membutuhkan kolaborasi. Jadi dari Tokopedia kami sangat welcome untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai financial services yang ada di Indonesia untuk bisa sama-sama mengkampanyekan, untuk bisa sama-sama memberikan edukasi mengenai investasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pun milenial maupun yang non milenial, sehingga harapan kita bersama adalah literasi dari financial di Indonesia meningkat dan khususnya literasi mengenai investasi yang memang sesuai dengan profil resiko dari masing-masing individu tersebut. Oke, dari Bapak Agustinus seperti apa, Pak? Ya, kedepannya sih kita akan tetap melakukan kolaborasi ya Mas, kepada semua fintech ataupun financial financial market yang ada di kita. Kita juga tetap explore explore terkait dengan literasi yang kita punya juga untuk memberikan kemudahan-kemudahan ataupun pengertian yang mendalam terkait investasi itu sendiri. Ini juga menjadi bagian yang sangat penting menurut kami bahwa tidak untuk suatu investasi itu benar-benar harus saling keterikatan gitu ya antara dengan literasi yang kita bangun kemudian dengan kemudahan yang akan kita capai. Nah, tujuan ke depannya bahwa kita melihat kita tetap membuka open semua kerjasama yang baik itu kepada semua partner yang udah kerja sama kita ataupun ke depannya nanti ada partner-partner baru yang kita akan coba explore. Tujuannya satu, bahwa kita pengen memajukan pasar investasi di Indonesia, khususnya investasi di pasar modal. Kemudian kita juga akan membangun kemudahan dari sisi melakukan transaksi dengan melakukan kerjasama dengan beberapa partner yang memang belum kita grab, tapi ke depannya tetap kita akan melakukan maintain dengan existing customer ataupun existing partner yang kita punya. So mudah-mudahan dengan kita melakukan itu, dengan membuka seluas-luasnya agar masyarakat juga dapat dengan mudah untuk melakukan investasi, kemudian kita imbangi juga dengan literasi dan edukasi yang kita akan bawa bahwa investasi itu ada risiko di dalamnya, kita harus memberikan benefit ataupun pengertian yang cukup mendalam terkait dengan investasi di pasar modal. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini Bapak Agustinus Chandra, Head of Retail and Business Alliance of Sailendra Capital, dan juga ada Ibu Fira Widiasari, VP Fintech and Payment dari Tokopedia. Sehat selalu dan sukses untuk Sailendra dan juga Tokopedia. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.